saya pegang betul filsafat beliau, filosofi hidup beliau itu wong nek kalingan sukone, wong nek kelingan sukone ilang prayitnane. Jadi orang yang sedang dalam kenikmatan biasanya lupa kewaspadaan. Nah kan begitu. Kalingan suko. Kayak itu ajaran yang di TV zaman dulu. Eling lan waspodo. Yang saya Gusti Sari. Ya. Mendampingi seorang yang masih cicit cucut ya, cucu dari HP8 tentunya tidak mudah ya. Mungkin dari supranatural, sementara Mbak Sari kan yang saya kurang begitu tahu tentang supranatural. Nah, ketakutan enggak itu? Awalnya ya, awalnya memang iya. Tapi saya berusaha untuk selalu mendampingi dan selalu berusaha untuk meminta bimbingan, menanya. Paling tidak kalaupun kita belum memahami, dengan kita mendampingi itu kan kita tahu tata caranya, terus tahu cara akan memulainya seperti apa. Terus dari dulu yang ketika doa hanya masih gusuk-gusuk, ketika lama-lama bisa wening kayak gitu. Yang awalnya nggak bisa sama sekali kita tahu. Ya takut. Kemudian masih posisinya masih apa ya, mungkin kalau pakai baju ya dasteran. Nah itu memang harus kita terapkan setiap, saya rasa mungkin sama ya dengan istri-istri yang ayah dalam sanesipun itu bahwa harus kayak misalkan miru jari itu harus bisa, sanggulan sendiri harus bisa, pakai kebaya pakai jari sendiri harus bisa, seperti itu harus. Saya pernah dengar dari itu katanya Gusti Sari pernah terjatuh ya saat mengikuti. Oh iya. Terjatuh dan tersungkur. Masuk jurang juga pernah. Di mana itu Gus? Itu di Kelurahan Balong ya, di tepi pantai Watu Lumbung. Saat memang ada banyak ini ya kegiatan, kemudian kita ke sana. Nah karena saya karena harus tapak, kebetulan ada salah satu pemilik warung itu menawarkan diri untuk mengantar beliau naik sepeda motor ke tujuan. Karena kan kakung-kakung, saya kan putri sendiri. Ada jalan. Terus dari jauh tuh cuma teriak. Nah kami ya karena masih jarak jauh kan ya, wah malah kita ya kose gitu. Nah begitu sampai di TKP kok teriak-teriak, nggak taunya tuh masuk ke jurang. Berarti dibawa? Iya dibawa. Nah, karena orang Jawa itu orang punya untung itu kena ada hamparan tanah yang bisa ada hamparan dikit, kemudian ada pohon. Nah kemudian akhirnya terus bisa bersandar di pohon itu. Kalau enggak ya bablas lagi sampai ke bawah. Waduh. Nah itu ditarik itu membutuhkan 3 kali panjang batang beton. Berarti kan hampir 20 ya 30 meter. Iya. 30 meter. Jadi ditarik pakai jauh begitu. Ya. Nah saya malah begitu sampai di atas malah saya marah-marahi karena saya paniknya. Panik dan cinta ya. Ini kok bisa lah musik kayak galikal ya kan? Goncang musik gini ya. Memang seperti kalau pas kayak di spiritual, misalkan pas ada jamasan kayak pusat atau apa itu memang ada pakem-pakem yang sebenarnya kayak putri tidak boleh. Kalau misalkan kita boleh melanggar hak nanti pasti ya akan berujung nopo nggih ada nyaman lah ya. Pasti ada sesuatu hal yang kurang nyaman di fisik. Saya bayangin tadi yang jauh di bawah tadi dada-dada. Gitu Kio. Oke guys, kita kembali lagi ke HP Hamengkubuwono 8.
terakhir tadi di depan Gusti tertarik mengatakan bahwa pada saat dia sebelum dinobatkan menjadi putra mahkota ada tiga putra P7 yang mengalaminya saya nggak jadi kayaknya ceritanya. Nah itu secara supranatural Nyun Sewu ada hubungan kenapa gitu? Secara supranatural ada nggak seperti atau memang itu ya alam gitu? Ya memang saat itu terjadi ini ya pro dan kontra ya, karena memang zaman itu orang-orang kolonial itu bisa mudah berinteraksi dengan kesultanan. Ada dugaan itu ada satu peristiwa mungkin di racun dan sebagainya. Kemudian ada dugaan memang yang ini itu dari posisi fisik mental spiritualnya belum siap, sehingga terjadi banyak peristiwa yang mengharukan saat itu karena HP7 kehilangan 2 putranya dan satu lagi sakit yang berpengaruh terhadap jiwa dan raganya. Padahal tiga-tiganya itu sudah Hamengkubuwono, sudah putra mahkota, tinggal selangkah lagi sudah HP8 kan gitu. Nah memang kalau dihubung-hubungkan dengan prosesi, memang Keraton Jogja ini masih berpegang kepada sisi spiritualnya yang masih mendominasi untuk menjadi dasar dalam proses suksesinya begitu ya. Nah, ini yang dialami di era HP8. Nah pada saat HP8 pada saat itu juga mau mencari pengganti juga begitu mengetahui waktu itu BRM Brojatun itu terlihat istimewa, segera sebisa mungkin dijauhkan dari situasi seperti itu yang pro dan kontra tadi ke negeri Belanda kan. Ya. Tapi rata-rata dari suksesi itu biasanya diberikan pada saat ayahandanya masih sugeng biasanya rata-rata, atau ada cerita yang memang begitu. Memang akan lebih sempurna ketika head to head maupun hand to hand ya, karena di situ ada dialog yang mungkin yang sangat spesifik, jadi tidak mungkin ada orang lain yang mendengar atau yang tahu, jadi lebih sempurna dalam penggantian gitu ya. Tidak ada polemik karena yang menunjuk langsung adalah yang bersangkutan yang begitu. Jadi hak veto ya ini. Jadi mungkin ada cerita-cerita lucu dari almarhum gitu. Seperti halnya contohnya begini, pagi-pagi misalnya beliau kan suka mendengar berita ya pasti ada juga koran yang berbahasa Belanda dan sebagainya. Nah beliau itu suka jadi memanggil abdi dalam yang bisa berbahasa atau mungkin majalah Jawa atau bagaimana. Suruh duduk, kemudian semua yang ada di isi majalah atau produk diminta untuk dibacakan. Kemudian beliau hanya duduk sambil dahar, sambil serutuan begitu. Istimewa itu. Itu istimewa. Segitunya. Jadi menikmati dan secara tinggi. Jadi sangat santai, seniman ya. Kemudian visioner juga, bagaimana keraton itu akan lebih kuat eksistensinya lewat pembangunan di beberapa tempat ya, bangsal gitu. Ya. Jadi gini Gusti, satu lagi sebelum menutup nih Gusti, ini kan saya dengar Gusti memang cinta sekali dengan Gunung Kidul nih ya, sering tidak sana terus, jalan-jalan muka gunung sana sebagai penutup nih. Sebegitu cintanya gitu, mungkin di sana banyak situs-situs atau tadi tempatnya sembahyang apa juga. Nah, kenapa Gusti mencintai Gunung Kidul sampai hari ini? Itu aja. Kalau ditanya tidak Sleman belum. ya.
Mungkin di dalam kode genetik saya ini ya, ilmiah. Ini memang ada unsur-unsur apa ya, semacam keinginan atau daya tarik spiritual. Kemudian yang kedua, mempunyai daya tarik terhadap masalah-masalah sosial masyarakat. Nah, ini yang membuat saya ini kenapa mencintai Gunung Kidul, karena disitulah semua yang dibutuhkan manusia, artinya ya kebutuhan religius, spiritual, kebutuhan sandang pangan sebenarnya kan ada di sana. Menurut saya ya di sana, walaupun kondisinya kering, tapi kan tetap ada. Artinya di sana itu menjadi tantangan khusus, tantangan untuk bahwa Gunung Kidul ini kan sebenarnya kan tempat proses kehidupan, proses memahami urip iku urup itu di Gunung Kidul. Itu dari kacamata saya ya. Jadi kalaupun ada pandangan lain itu mungkin masyarakat lain ya, tapi bagi saya oksigen Gunung Kidul itu adalah nafas ritualistik dan okulistik saya. Artinya satu hirup oksigen Gunung Kidul itu menjadi inspirasi harus bagaimana kehidupan di sana dan bagaimana solusinya kan begitu ya, karena kami sudah cukup lama ya di sana ya, jadi sudah sudah ngakar lah, sudah nyawiji gitu. Jadi permasalahan sosial, permasalahan budaya, permasalahan ekonomi, politik itu kan sebenarnya di sana itu luar biasa. Karena beberapa pemimpin kerajaan di Nusantara pun banyak berasal dari sana. Belajar di sana. Cukup dalam. Andana Pak Gunung Kidul masih luar biasa sampai hari ini. Andayani. Oke, teman-teman pemirsa, ini tadi sekilas mengenai cerita dari Gusti Aning mengenai almarhum Habibie 8. Cukup menarik ya. Tapi kalau masih pengen tahu lagi, silahkan bertanya lewat komen di bawah. Ya, oke, sampai ketemu lagi dengan Rumah Kayu TV yang selalu memberikan info-info yang dibutuhkan oleh masyarakat Yogyakarta. Rumah Kayu TV. Oke.